Oke guys, di video ini saya akan ngomongin tentang ciri-ciri dari teman yang harus kalian hindari. Gitu ya, teman-teman seperti apa yang harus kalian hindari. Nah, bagi kalian yang ngikutin saya dari awal Wintalk 1 sampai dengan sekarang, pasti udah dengar saya cerita tentang pentingnya teman. Gitu ya, pentingnya untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita. Supaya pola pikirnya, vibrasinya, motivasinya itu tertular ke kita. Nah, di sini saya mau kasih gambaran dikit gitu ya. Kira-kira ciri-ciri teman seperti apa sih yang kalian harus benar-benar minimalisir interaksinya? Ya karena teman itu punya efek yang sangat besar. Ya kalian misalnya motivasinya sangat besar gitu ya, menggebu-gebu. Mau bikin bisnis gitu ya, udah ngumpulin uang banyak. Nah, kalau teman-teman kalian semuanya tipe yang, wah udah nggak usah lah ngapain bisnis gitu. Udahlah yuk kita have fun aja. Udahlah YOLO, nggak bisa bisnis juga nggak apa-apa. Itu lama-lama ya kalian pasti ikutan ngedown juga gitu. Motivasinya lama-lama juga ngilang. Gitu ya. Jadi teman ini punya pengaruh yang sangat besar. Tadi saya bilang dari sisi pola pikir, dari sisi motivasi, dari sisi kalian punya vibrasi gitu. Nah, jadi kalian harus benar-benar bisa memilih. Nah, di sini saya akan berikan 3 tipe teman yang menurut saya harus kalian hindari. Jadi kalau kalian ketemu teman-teman yang stylenya seperti ini, lebih baik dihindari karena efeknya kurang baik ke kalian kalau terlalu sering berinteraksi. Yang pertama adalah teman yang negatif. Ya, jadi setiap kali ketemu kalian itu bawaannya negatif. Jadi nggak hanya dalam konteks kalau kalian cerita sesuatu dia ngomong yang negatif gitu ya, bilang nggak bisa, ya bikin kalian ngedown, jelek-jelekin, tapi juga dalam konteks setiap kali ketemu itu kalian misalnya seperti wadah di mana dia nuangin semua negatifnya. Misalnya keluarganya berantem, ya cerita tentang keluarganya berantem, tiap minggu ketemu ngomongin keluarganya terus. Nanti bukan keluarganya yang berantem, temennya yang berantem, dia ngomongin terus. Atau misalnya sama pasangannya berantem, dia ngomongin ke kalian. Ketemu kalian 2 jam bener-bener ngomonginnya itu terus. Gitu. Kenapa? Karena ini bisa efek ke kalian. Kalian yang tadinya dalamnya positif, itu benar-benar bisa jadi negatif. Kalau sering berinteraksi dengan orang seperti ini. Gitu ya. Kalian yang tadinya mungkin hubungan dengan partner bisnis, dengan pasangan, semuanya baik. Tapi karena ketemu dengan orang yang hubungannya nggak baik dengan partner bisnis ataupun pasangannya, dan dia cerita terus-menerus, secara berulang dengan emosional, ini jelek, ditipu lah, ternyata orang baik bisa gini. Itu lama-lama kalian kepikiran dan kalian bahkan bisa berprasangka buruk ke yang tadinya sebenarnya baik-baik aja gitu berhubungan dengan kalian. Jadi kalau bisa ya, kalau kalian ketemu teman yang ritmenya seperti ini, tiap kali ketemu negatif, ya tiap kali kalian ada sesuatu ngomongin hal yang bikin kalian mau maju, dia negatifin, kalau bisa kalian kurangi interaksi dengan mereka. Yang kedua adalah teman yang ngomonginnya gosip terus. Ya, jadi setiap kali ketemu kalian itu ngomonginnya adalah tentang orang, tentang artis inilah nikah, artis inilah punya anak, terus temennya yang ini dia punya keluarga, ngapain lah gitu ya. Semuanya gosip isinya. Jadi nggak pernah tuh cerita tentang ide atau sesuatu yang bikin maju. Nah ini juga dikurangi. Karena kalau kalian sering ya berinteraksi dengan orang ini, kalian bisa kebawa. Lama-lama setiap hari fokus kalian bisa ke arah sana. Ke gosip itu. Padahal itu nggak ada hubungan sama goal utama kalian. Kalian yang tadinya mau naikin karir kalian, ya berpikir, oh nanti mau ngambil S2, oh nanti mau ngambil sertifikasi, oh nanti mau mulai bisnis, oh mau gedein bisnis caranya gimana, cari investor gimana. Jadinya kegiring ke arah, oh ini keluarganya MBA, oh yang ini keluarganya berantem terus pecah gitu. Jadi mikirinnya orang lain, oh artis yang ini terjadi seperti ini karena ketemu teman yang tadi. Tiap kali ketemu dia ngomonginnya tentang orang. Nah idealnya ketemunya orang yang ngomongin apa? Ngomonginnya tentang ide. Ya makanya saya bilang teman ini perannya sangat penting nih. Kalau ketemu teman yang ngomonginnya ide, selalu maunya kita sama-sama maju gitu ya. Kalau dia ketemu kalian ada masalah, dia kasih ide gimana caranya keluar dari masalah tersebut. Itu kalian akan maju gitu. Jadi yang kedua ini menurut saya juga nggak kalah penting ya. Teman yang setiap kali ketemu ngomonginnya adalah gosip, ngomonginnya adalah orang gitu ya. Benar-benar di sana, kalian juga harus minimalisir berinteraksi dengan orang ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka manfaatin. Nah, ini
juga sangat penting nih. Jadi di luar sana memang ada orang-orang yang masuk dalam kategori ini, sukanya manfaatin orang lain tanpa peduli dengan perasaan orang tersebut. Nah, ini bahaya, terutama untuk orang-orang yang nggak enakan. Nah, saya yakin di sini kalian yang nonton ini pasti ada yang sifatnya juga nggak enakan. Nah, saya cukup ngerti karena dulu saya juga sifatnya kayak gitu. Dan saya belajar benar-benar untuk menolak itu butuh waktu. Nggak gampang kita nolak orang, terutama kalau orangnya jago manipulasi. Dia bisa bikin kita rasa nggak enak, dia tahu caranya supaya kalian nggak bisa bilang enggak gitu. Jadi kalau kalian ketemu temen yang berusaha untuk selalu memanfaatkan kalian, itu kalian harus bisa kurangi interaksinya. Contohnya seperti apa? Ya contoh nih, saya ada satu kenalan yang dimana temennya, ya dia punya temen, minta dia pinjem uang ke orang lain untuk dia pakai. Ya karena dia nggak bisa pinjam ke orang lain, dia namanya udah sempat nunggak nih, sempat nunggak hutang, orang-orang pada tahu dia. Dia minta tolong, kali ini dia bakal balikin, tolong dong, lu kan temen gua, pakai nama lu deh pinjem, gua pasti balikin. Dia pinjam, terus dia kasih ke dia uangnya, nggak dibalikin. Akhirnya bermasalah. Hidupnya dia yang tadinya nggak ada apa-apa, jadi ada masalah. Mikirin hutangnya sini, terus mikirin orang sini yang nagih dia, jadinya bermasalah gara-gara orang ini manfaatin dia. Ada lagi seseorang yang saya kenal ya, kenalan dari kenalan. Temennya itu juga suka manfaatin. Misalnya, oh gue mau pergi ke sini nih hari ini, lu tolong anterin gue dong. Gue nggak ada yang nemenin nih. Dia anterin karena nggak enak ya, dia nganterin, pergi ke sana, nungguin sejam, gitu ya, dia meeting sama orang, jalan-jalan, balik, antar pulang. Bener-bener kayak supir gitu. Padahal dia bisa pakai Grab, tapi disuruh anterin. Jadi ini contohnya ada banyak saya yakin, dan ya saya nggak bisa ceritain semuanya di sini, tapi intinya itu adalah memanfaatkan orang. Jadi kalau kalian ketemu orang yang memang dia sering sekali memanfaatkan kalian tanpa ada memikirkan perasaan kalian, gitu ya, tanpa ada trade off-nya, bener-bener pokoknya kepake kalian, dia pakai waktu kalian, energi kalian secara terus-menerus, itu kalian juga harus kurangi interaksinya. Terutama kalau kalian bukan orang yang bisa bilang enggak ya. Nggak semua orang bisa bilang enggak dengan mudah. Ya kalau kalian adalah orang yang bisa bilang enggak dengan mudah ya masih mending. Tapi kalau kalian orangnya nggak enakan, wah itu habis. Waktu kalian habis, energi kalian habis, pikiran kalian juga kekuras terus. Jadi lebih baik kalau memang nggak gitu bisa nolak, kurangi interaksinya dengan orang-orang yang seperti ini. Nah jadi total ada 3 yang menurut saya harus kalian hindari. Yang pertama itu negatif, ya orang-orang yang negatif. Yang kedua adalah orang-orang yang suka untuk ngegosip, ngomongin orang setiap kali ketemu. Kemudian yang ketiga adalah yang suka manfaatin orang lain. Nah, orang-orang seperti apa sih yang harus kalian tambah interaksinya? Ya, tambah di sini maksudnya jumlah kalian berinteraksi dengan orang lebih baik dengan orang-orang yang kayak gini nih. Yang kayak gimana sih? Nah, yang orang-orang yang lebih sukses dari kalian secara karir ataupun bisnis. Kemudian orang-orang yang dia mau maju. Ya, tiap kali ketemu dia berpikir tentang gimana ya gue mau ngambil S2 nih. Gimana ya gue mau ngambil sertifikasi. Gue nggak bisa di sini nih, gue harus bikin sesuatu nih. Ya, orang-orang yang memang mau maju. Ya, kemudian orang-orang yang selalu berpikir tentang ide. Jadi tiap kali ada masalah, dia cari ide untuk memecahkan masalahnya. Atau mencari peluang baru, ngomongin tentang ide-ide di mana bisa bareng-bareng maju. Ini orang-orang yang harus kalian tambahkan interaksinya dengan mereka. Ya, tertimbang yang tadi. Oke, yang tadi kalau bisa ya benar-benar nggak usah ada interaksi. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, misalnya ini ada yang mungkin dalam konteks saudara, yang memang setiap hari ketemu gitu ya, ya mungkin lebih diminimalisir aja interaksinya. Tapi perbanyak interaksinya dengan orang-orang yang tadi saya cerita itu. Lebih sukses dari kalian, dia mau maju, ngomonginnya ide terus. Karena ini impact-nya sangat besar, ya, pola pikir kalian, motivasi kalian, gitu ya, vibrasi kalian, itu akan sangat berasa setelah kalian menambah interaksi dengan orang-orang ini. Oke guys, jadi kira-kira itu sharing saya kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk share ke teman kalian yang kalian pikir video ini bisa berguna untuk mereka. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. See you!